Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Septia Mawar dengan NIM 230111468. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video dan saya akan menunjukkan bagaimana caranya menjadi local guide di objek wisata dalam mata kuliah Kepemanduan Wisata Mahir. Selamat menonton. Halo, selamat siang. Kalau boleh tahu teman-teman dari mana ya? Kami dari Sumbar. Oh, dari Sumbar. Iya, kebetulan di sini kami dari rumah saudara. Terus lihat-lihat sini, penasaran dalamnya apa? Oh, mau ke sini ya? Iya. Oke, mau ditemenin nggak? Boleh. Soalnya kebetulan lokal guide di sini. Boleh. Boleh? Boleh. Oke, yuk ikut. Dari Sumbar ya teman-teman Iya. ya. Oh, jadi lagi liburan. Lagi Gitu. masa lebaran kan. Jadi Oke. ingin rumah saudara. Mau masuk ke dalam ini? Boleh? Oke. Hati-hati ya teman-teman, lagi becek. Oke, di sini aja. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di Rumah Singgah Tuan Kadi. Nah, sebelumnya teman-teman dari Sumbar ya? Belum ada yang pernah ke sini? Belum. Oke, mau dijelasin tentang ini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Septia Mawar. Teman-teman boleh panggil kakak Diva. Dan kebetulan kakak adalah local guide yang ada di Rumah Singgah Tuan Kadi. Nah, kalau teman-teman mau tahu sejarahnya atau mau masuk ke dalam, nanti kita boleh masuk. Tapi kakak mau jelasin dulu tentang sekitar yang ada di sini dulu ya. Oke, jadi teman-teman boleh lihat. Nah, sekarang ini kita sedang berada di Kampung Bandar. Di situ ada tulisannya Kampung Bandar. Nah, terus juga saat ini kita sedang berada di kawasan Rumah Singgah Tuan Kadi, tepatnya di Kampung Bandar Senapelan. Jadi, dahulunya Provinsi Riau ini kan ibu kotanya Pekanbaru. Nah, Pekanbaru itu dahulunya itu namanya adalah Senapelan. Jadi, Senapelan itu pusat kotanya adalah di sini gitu. Nah, jadi Pekanbaru ini kan terkenal dengan Kesultanan Siak ya. Tahu nggak? Tahu yang di Siak? Iya benar. Jadi Kesultanan Siak itu dia menggunakan Sungai Siak yang di sebelah kanan. Teman-teman lihat di situ ada sungai kan? Nah, itu adalah Sungai Siak. Jadi dahulunya pada zaman Kesultanan itu mereka moda transportasinya seperti perdagangan, terus lalu lintasnya tuh semuanya berada di sini gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat di belakang rumah ini itu ada jembatan kan. Nah, jembatan itu adalah jembatan Siak 3 begitu. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini adalah rumah singgah Tuan Kadi, yaitu rumah persinggahan bagi Tuan Kadi. Tuan Kadi itu adalah sebuah julukan bagi Sultan Siak, yaitu Sultan Syarif Qasim kedua. Gitu. Oke, mau langsung masuk? Tapi ini mbaknya untuk apa, Kak? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Siapa namanya? Dila. Oke, Dila. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, dahulunya karena masyarakat di sini itu dominannya Melayu. Adik kalau misalnya nggak kelihatan boleh maju aja. Mau di situ aja. Oke. Jadi, masyarakat dulu itu khususnya masyarakat Melayu itu mereka punya kebiasaan di mana sebelum masuk ke dalam rumah itu mereka harus mencuci kakinya dulu. Jadi, kalau ada tamu seperti teman-teman ini, sebelum masuk ke rumah itu harus cuci kaki dulu, basuh kakinya, basuh tangannya supaya apa? Supaya bersih. Jadi kita pada saat masuk ke rumah itu kita kayak menghormati yang punya rumah gitu. Jadi yang punya rumah itu merasa terhormati karena kalian tuh posisinya bersih karena sudah mencuci kotoran-kotorannya gitu. Jadi kami cuci juga. Nggak apa-apa kalau sekarang nggak usah karena itu kita langsung masuk aja ke dalam. Tapi kalau misalnya masuk sepatunya boleh disusun rapi-rapi ya. Oke, jadi sebelumnya kita cerita dulu ini. Ada yang tahu nggak ini kenapa ada tulisan di sini? Enggak. Jadi rumah ini dibangun pada tahun 1895. Tapi karena rumah ini
diambil alih oleh Belanda pada zaman tersebut, maka mereka itu mengganti tangga ini dengan beton dan bertuliskan 23, 7 dan 1928. Itu artinya tangga ini dibuat pada tanggal 23 bulan 7 ya, bulan Juli tahun 1928 begitu. Oke, kita langsung masuk aja kali ya. Oke, boleh langsung masuk aja, terus disusun rapi-rapi. Hati-hati ya naik tangganya. Oke, selamat datang di dalam rumah singgah Tuan Kadi ya. Nah, ini adalah bentuk dari rumah singgah Tuan Kadi. Bisa teman-teman lihat, ini semuanya terbuat dari kayu. Nih, dindingnya kayu, terus lantainya juga masih kayu ya. Dan teman-teman, semuanya ini kayunya itu ini sebenarnya udah direnovasi, tetapi dari zaman dulu, dari awal ditemukannya rumah ini, bentuknya masih sama, bentuknya masih seperti ini, tetapi mungkin sudah ada, mungkin ya namanya kayu ya, jadi kadang lapuk, kadang dia rusak, jadi digantilah dengan yang baru supaya lebih kokoh begitu. Tetapi tidak menghilangkan citra dari rumah ini gitu, tidak menghilangkan bentuk asli dari rumah ini gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah ruang tamu. Kalau kita di rumah kan ada ruang tamu ya buat nyambut tamu. Nah, di rumah ini ruang tamunya ini adalah ini. Jadi, jika tamu datang masuk, boleh duduknya di sini. Teman-teman kalau mau duduk juga nggak apa-apa. Oke, jadi ini adalah ruang tamu ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak foto-foto. Teman-teman boleh lihat nih. Nah, foto ini adalah jembatan Siak 3 yang di belakang ini. Iya, jadi ini adalah jembatan Siak. Nah, dahulunya jembatan Siak ini adalah namanya jembatan Ponton. Jembatan Ponton ini adalah dokumentasi dari PT Chevron ya pada saat itu. Nah, ini adalah rumah kita yang sedang kita saat ini kita sedang berada di rumah singgah Tuan Kadi, dan dahulunya tuh rumah itu adalah ini. Bisa dilihat kan bentuknya masih sama? Iya. Nah, memang karena ini kayu ya, bisa dilihat ini kayu. Jadi kayu itu mungkin dia rentan lapuk dan rusak, makanya diganti dengan kayu yang bagus. Nah, ini adalah jembatan Ponton, di mana pada saat itu semua yang terjadinya seperti perdagangan, transportasi lalu lintas air itu melewati Sungai Siak yang ada di belakang ini. Nah, di sini juga ada, teman-teman bisa lihat. Sini mendekat aja nggak apa-apa. Nah, di sini bisa lihat. Ini tahu nggak ini apa? Jembatan. Iya bener, ini tuh jembatan. Tapi jembatannya itu bisa terbuka gitu. Keren nggak sih? Karena kenapa? Karena dulu jembatan ini kan nggak tinggi ya, nggak seperti ini ya. Jadi jembatan ini nggak terlalu tinggi. Jadi jika ada kapal besar yang melintasi itu bisa dibuka dulu gitu. Tahu adanya keren. Nah, terus ini bisa teman-teman lihat juga, ini adalah foto-foto dokumentasi dari zaman dahulu. Jadi bisa dilihat bahwa beginilah kondisi Senapelan pada zaman dahulu. Nah, karena di sini itu adalah pusatnya kota Senapelan pada saat itu, yang saat ini menjadi Pekanbaru. Jadi di belakang rumah singgah Tuan Kadi ini ada taman. Nah, taman itu di situ ada terminal, teman-teman. Terminal lama. Tahu nggak? Nanti kita boleh ke sana ya. Terminal lama itu adalah terminal yang digunakan pada zaman dahulu. Kayak saat ini kan mungkin terminal kayak terminal akap gitu mungkin ya. Jadi dulunya itu terminal itu ada di belakang ini dan masih ada sampai sekarang. Nanti kita boleh lihat ke sana. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga, ini ada foto-foto pada zaman dahulu di tahun 1960. Ini jembatannya tuh ramai kan, karena di sini adalah pusat kotanya pada zaman dahulu. Makanya ini ramai banget karena memang di sinilah pusatnya gitu. Nih, boleh teman-teman lihat. Oke, boleh kita lanjut ke sana. Tuh, di situ adalah jadi rumah ini itu banyak ruangannya ya teman-teman. Di sebelah kanan teman-teman itu adalah ruangan pertama, di mana ruangan itu adalah kamar.
Nah, boleh dilihat ke dalam itu adalah kamar. Itu adalah kamar untuk anak laki-laki. Kenapa diletakin di depan? Karena untuk anak laki-laki pada zaman dahulu itu kamarnya itu selalu di bagian depan gitu. Itu kamar utamanya itu untuk anak laki-laki. Nah, ini adalah potret dari Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin. Nah, ini adalah Sultan Syarif Qasim ya, teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui kenapa sih namanya ini Rumah Singgah Tuan Kadi. Pasti teman-teman bertanya kan, padahal ini tuh Sultan Syarif Qasim, kenapa namanya Tuan Kadi gitu. Jadi Tuan Kadi itu adalah sebuah julukan yang diberikan kepada sultan ini karena pada zaman dahulu, pada Kesultanan Siak itu Tuan Kadi itu adalah sebuah jabatan yang diamanahkan oleh sultan-sultan kepada seseorang. Nah, Sultan Syarif Qasim lah yang mendapatkan julukan Tuan Kadi tersebut. Nah, pada zaman dahulu rumah ini dibangun oleh Haji Nurdin Putih namanya. Haji Nurdin Putih ini adalah saudagar yang sangat kaya di Senapelan di Pekanbaru ya. Dan beliau ini punya anak namanya Fatimah binti Nurdin Putih, Jadi si Fatimah ini menikah dengan seorang lelaki bernama Zakaria bin Haji Abdul Muthalib. Nah, si Zakaria inilah yang dijuluki menjadi Tuan Kadi dan saat ini dinamakan rumah ini adalah Rumah Singgah Tuan Kadi. Jadi sebenarnya rumah ini tuh bukan punya Tuan Kadi, tapi punya bapak mertuanya gitu. Nah, jadi kenapa dinamakan rumah singgah? Karena pada zaman dahulu itu Tuan Kadi dan sultan-sultan lainnya itu mereka setiap berkunjung dari Kesultanan Siak ke Senapelan itu mereka singgahnya di sini. Karena kan ini pusat kotanya ya. Jadi di sini tadi adalah jembatan ponton, terus di sini ada terminal. Jadi di sini tuh dulu rame banget. Jadi makanya dulu itu sultan-sultan itu mereka itu berkunjung ke sini untuk istirahat, untuk tidur. Jadi mereka tuh istirahatnya di sini. Makanya dinamakan Rumah Singgah Tuan Kadi gitu. Nah, lalu selain rumah singgah ini ada juga namanya Istana Hinggap. Ini juga dijadiin tempat untuk bersinggahnya sultan-sultan. Saat ini ada lokasinya di sana itu di dekat di belakang SMK Muhammadiyah 1 itu Istana Hinggap. Tapi saat ini itu bukan jadi cagar budaya seperti ini ya, tapi itu tuh masih ada garis keturunannya. Jadi ditinggali oleh salah satu keluarga mereka gitu. Rumah Singgah Tuan Kadi ini saat ini itu berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan sudah diambil alih juga oleh BPCB, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya. Saat ini itu kalau di Pulau Sumatera dulunya ada di Batu Sangkar, lalu kalau di Pulau Jawa itu ada di Borobudur. Tapi saat ini yang Sumatera itu pindah ke Tanjung Pinang gitu. Jadi ini nih sudah di bawah naungan oleh BPCB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang mau ditanyakan? Saya. Oke, boleh. Apa ada yang mau ditanyakan? Kenapa bangunannya naik ke atas? Biasa rumah kayu itu arahnya ke samping nggak? Naik ke atas maksudnya kayunya ya, kayunya berarahnya ke atas. Oke, pertanyaannya bagus, nanti dapat permen nih. Jadi jawabannya itu kenapa? Karena ini adalah rumah singgah sultan ya. Jadi pada zaman dahulu itu yang kayu-kayunya itu berarahnya ke atas itu tuh pasti keturunan sultan. Gitu. Jadi kalau misalnya rumah masyarakat Melayu pada umumnya kan memang kayunya itu ke samping. Kenapa ini ke atas ya? Itu jawabannya karena itu melambangkan rumah ini dimiliki oleh orang penting gitu ibaratnya. Ada lagi? Apa? Ini kan semuanya bangunannya katanya kayu kan. Tapi pondasi bawahnya kok beton. Oh iya, berarti perhatiin ya. Siapa tadi, Kak Dila ya? Oh iya, Kak Dila. Kenapa? Karena pada zaman dahulu ini kan sungai ya, dan ini kan termasuk di dataran yang rendah. Jadi dulu itu rumah ini kenapa dibikin rumahnya konsepnya panggung? Karena kita itu meminimalisir adanya dan mencegah juga adanya binatang buas. Lalu kita itu dibikin supaya tidak ada banjir gitu. Jadi kan kalau misalnya banjir, apalagi rumah ini di bawah ya, pasti kalau misalnya sungai itu meluap pasti jadi banjir gitu. Nah, makanya dibikin rumah panggung supaya bagian bawah ini itu bisa menopang adanya banjir dan menopang rumah ini juga. Nah, juga
dulu itu pada zaman dahulu ya, di bagian bawah itu biasanya diletakin kayak barang-barang biasa gitu ya. Kayak kita letakin semacam gudang lah begitu. Kayak di rumah Upin Ipin gitu. Iya bener, kayak di rumah Upin Ipin kan rumah panggung ya. Nah gitu, rumah Upin Ipin juga kan rumah Melayu kan. Sama tuh konsepnya seperti ini. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh iya, ada satu lagi teman-teman boleh lihat itu. Lihat nggak ada yang warna-warni? Kayak kaca itu. Nah itu kenapa? Karena itu biasanya kita temuin kalau adik-adik tahu ya, itu di gereja banyak. Karena itu tuh alasannya kalau misalnya malam hari ada cahaya itu akan mantul. Nah, jadi membuat kesan rumah ini seperti bercahaya, terus kayak ada kehidupan lah gitu dari rumah ini. Nggak serem-serem amat lah gitu. Jadi makanya ada warna-warni gitu kacanya. Jadi dia mantul gitu. Nah, ini ruang untuk bersantai ya teman-teman. Di belakang itu ada ruangan untuk anak perempuan, lalu juga ada ruangan untuk kamar-kamar lainnya. Nah, for your information, dahulunya rumah ini itu ada 2 tingkat teman-teman. Nanti kita bisa lihat lagi di foto yang tadi, itu ada 2 tingkat. Jadi dulu tuh ada lagi di atasnya 1 kamar, namanya itu kamar pinyit. Nah, kenapa? Kamar itu adalah kamar yang akan digunakan bagi anak perempuan yang akan menikah. Jadi anak perempuan yang akan menikah itu akan disimpan di kamar yang di atas. Lalu sebelum dia menikah dia akan disimpan di situ. Bukan disimpan, maksudnya dia akan menginap di situ. Setelah itu baru setelah nikah dia boleh turun gitu. Nah, jadi karena rumah ini usianya sudah tua dan sudah lama juga, maka dari itu mungkin susah untuk direnovasi lagi. Jadinya itu ada bolongan, kalau teman-teman bisa lihat nanti di situ tuh ada bolongan. Nah, itu adalah akses untuk masuk ke kamar pinyit itu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Tapi zaman dahulu ada. Nanti boleh teman-teman lihat di foto yang tadi. Boleh lihat ke sana? Boleh, lewat aja. Tuh, cuman karena kita ini ya lagi gelap ya, lampunya nggak ada. Tapi di situ ya itu adalah kamar yang digunakan untuk anak perempuan, dan juga di situ ada kamar yang digunakan bagi tamu mungkin. Cuman saat ini karena rumah ini tidak digunakan lagi, jadi tidak berfungsi begitu. Udah teman-teman, nanti kita mau berkunjung juga ke sebelah, tapi untuk di sini kayaknya cukup ya. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, boleh kita foto-foto kali ya. Nanti saya fotoin. Sini. Teman-teman mau foto? Mau. Sini saya fotoin. Di mana? Di sini boleh? Iya, di sini aja. Backlight enggak, Kak? Enggak, bagus kok. Adiknya di mana? Boleh HP-nya biar saya fotoin. Adik-adiknya di tengah aja. Adik yang pakai jilbab biru ke kanan aja. Nah, iya gitu. Oke. Boleh yang duduk geser ke sini lagi. Nah, gitu. Oke. Oke, 1 2 3. Lagi 1 2 3. Boleh kayak ceria gitu. 1 2 3. Oke, bagus. Boleh dilihat dulu. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Teman-teman, kalau misalnya nanti setelah di sana masih ada yang mau ditanyakan di sana aja. Tapi untuk yang di rumah singgatan Kadi mungkin udah cukup ya. Oke, kita lanjut ke sana. Sebelumnya saya Diva selaku local guide yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Sumbar udah mau kunjungan ke Pekanbaru dan mau kunjungan ke rumah singgatan Kadi. Semoga ini kapan baliknya? Besok ya? Wah, jadi nanti kalau misalnya mau rekomendasi oleh-oleh boleh hubungi saya aja, nanti saya kasih tahu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Sama-sama.